Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan tak lupa Bu Lina ucapkan selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian yang menyimak video ini pada malam hari. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Kalau kemarin dalam pembelajaran kita di subtema 1, kita sudah belajar tentang kalimat utama, kalimat pendukung. Nah, pada subtema 2 yang akan kita pelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam berbagai bentuk. Yang pertama, ternyata gagasan pokok, gagasan pendukung itu bisa kita lihat dalam berbagai bentuk. Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Seperti apa diagram itu? Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Keempat, gagasan pokok adalah bagian inti. Dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Nah, yang diingat ya, bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Ditulis di samping atau bawah gagasan pokok. Seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Jika ada bacaan seperti ini, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya Batak, Jawa, dan bahasa Sunda. Ini gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya ini, keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita akan mencoba menyajikan gagasan pokok, gagasan pendukung ini dalam bentuk diagram. Gagasan pokoknya apa? Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukungnya keragaman bahasa. Gagasan pendukung selanjutnya, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Gagasan pendukung selanjutnya, bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi kalau kita lihat seperti ini, tadi udah kita lihat ya, gagasan pokok itu bisa di mana? Tengah atau di atas. Kalau ini yang disajikan bentuk diagram, gagasan pokoknya ada di tengah. Ini gagasan pendukung, gagasan pendukung, gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti atau rangkuman dari kalimat utama atau kalimat pokok. Gagasan pendukung adalah inti dari kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pendukung. Selanjutnya, kita akan, kalau yang pertama diagram ini adalah gagasan pokok, gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel. Bertujuan untuk apa? Mempermudah memahami suatu teks. Ini contoh paragrafnya. Gagasan pokoknya, ini judulnya Gelar Budaya di Sekolah. Gagasan pokoknya, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah UDIN terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Ini adalah gagasan pendukung, ini gagasan pokok. Nah, paragraf kedua, sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswanya. Ini gagasan pokok ya, ada di kalimat utama. Gagasan pendukungnya, misalnya gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional,
para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Jadi ada 2 paragraf, ada 2 gagasan pokok, paragraf 1, paragraf 2, dan ada beberapa gagasan pendukung baik dari paragraf 1 maupun dari paragraf 2. Kita sajikan bentuk tabelnya seperti ini. Inti dari kalimat utama paragraf pertama yang kita jadikan gagasan pokok adalah keragaman lingkungan sekolah. Inti kalimat utama pada paragraf kedua adalah gelar budaya di sekolah Udin. Nah, gagasan pendukungnya diambil dari kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas yang pertama, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Yang kedua, macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Yang ketiga, setiap daerah memiliki budaya khas. Nah, sekarang paragraf yang kedua. Gagasan pendukungnya, tujuan gelar budaya. Untuk gagasan pendukung yang kedua, macam gelar budaya. Yang ketiga, penampilan saat gelar budaya. Jadi ini dalam bentuk tabel, tujuannya untuk mempermudah mempelajari sebuah paragraf. Sekarang kita lihat selanjutnya adalah membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Nah, peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Ringkasan isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah membuat ringkasan teks. Bacalah teks dengan seksama. Gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan di dalam teks. 3. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. 4. Buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. 5. Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. 6. Urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. 7. Gunakan kalimat yang ringkas. Hindari menggunakan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat ringkasan teks. Nah, terima kasih anak-anak. Itu yang kita pelajari untuk tema 2 untuk tema 1 sub tema 2. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, selalu berpikir positif, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.